Rahasia teknik komunikasi yang efektif. Jadi, komunikasi yang efektif itu tergantung si penerima. Ada 3 hal yang harus kita kejar dari si penerima. Yang pertama adalah bahasa, kedua adalah kebutuhan, ketiga adalah perasaan. Jadi ketika 3 aspek ini tidak dipenuhi, maka komunikasi itu akan menjadi tidak nyaman, bahkan tidak nyambung. Setiap orang itu pasti punya kebutuhan saat berbicara dengan kita. Kita sebagai lawan bicaranya, kita penuhi dulu kebutuhannya. Kebutuhan, perasaan, dan juga gaya bahasa mesti disesuaikan dengan lawan bicara. Mengapa hal ini penting? Karena perasaan si penerima itu nggak mau dikritik, teman-teman. Orang ngobrol, itu tujuannya untuk melepaskan pikiran dia, alias merasa lega, merasakan senang, merasakan gembira, dan juga canda-candaan gitu. Kalau misalkan kita orang datang lalu kita kritik dia habis-habisan, ataupun kita pengen ngomelin orang dengan cara yang kurang tepat, maka orang tersebut akan sakit hati, bahkan bisa dendam, teman-teman. Lidah itu bagaikan pedang, tapi pedang ini bisa bermanfaat untuk hal-hal berguna ataupun menyakiti perasaan orang. Ada 3 hal yang bisa menyakiti perasaan orang. Yang pertama, tuduhan, kedua, kecurigaan, ketiga, sikap yang merendahkan. Nah, lewat gestur, lewat kata-kata yang diungkapkan, ataupun lewat ya tatapan kayak gitu, orang bisa ngebaca apakah orang ini nyaman ataupun merendahkan kayak gimana. Jadi kita nggak boleh memandang rendah lawan bicara kita sebagai orang yang lebih bodoh kayak gitu. Kita itu ketika punya lawan bicara, usahakan lawan bicara itu jadi teman kita. Walaupun ada beberapa orang yang emang nggak suka sama kita lalu menjadikan kita musuh, yang penting kita itu selalu berusaha untuk mencari teman dengan cara komunikasi yang efektif. Menurut Donald Trump, gaya bicara Trump adalah gaya bicaranya audiens. Nah, berarti apa yang diungkapkan oleh Donald Trump itu sesuai dengan bahasanya audiens, kebutuhan audiens, dan juga perasaannya audiens. Bicara itu harus penuh dengan kehati-hatian. Topik yang dipilih adalah topik yang mudah dimengerti oleh audiens. Lalu kita merespon audiens dengan mengeluarkan kata-kata yang juga mudah dimengerti dan disenangi oleh audiens. Bukan kita ingin menjadi people pleaser, tapi begitulah proses tektokan dari komunikasi. Sampai pada akhirnya, ketika audiens ini sudah merasakan senang ataupun merasa suka, dia itu akan memberikan ruang bagi kita untuk mengungkapkan isi pikiran kita, mengungkapkan kebutuhan dan perasaan kita. Tapi tetap harus senada dengan gaya bahasa ataupun pemahaman yang mudah dipahami oleh audiens. Banyak orang yang komunikasi itu nggak memperhatikan audiens. Jadi kayak audiens itu dianggap patung dan dia berbicara sok cerdas. Lalu gesturnya itu seakan-akan merendahkan. Lalu ngomelin juga nggak memperhatikan perasaan orang. Dalam ngomelin seseorang aja, kita itu mesti memperhatikan gaya bahasa kita. Agar gaya bahasa kita itu tidak seakan-akan merendahkan si audiens. Ada kata-kata misal minta maaf, tolong, lalu juga ya jangan begitu ya nggak apa-apa kayak gitu. Ada kalimat-kalimat yang memang disukai oleh audiens walaupun sebenarnya kita sedang ngomel. Karena ada beberapa audiens itu yang emang sensitif. Ada beberapa lawan bicara yang memang sangat sensitif ketika berbicara dengan kata-kata yang kasar kayak gitu. Apalagi kata-kata itu mengandung tuduhan. Orang lain pasti sakit hati. Jadi unsur-unsur yang menjengkelkan seperti tuduhan, curiga, serta merendahkan, itu kalau bisa diganti dengan cross-check alias pertanyaan. Tapi pertanyaannya itu yang benar-benar ngepas sama si audiens. Jadi kayak gaya parenting misalkan, gaya parenting yang baik, itu gaya parenting yang penuh antusias terhadap apapun yang dipikirkan oleh anak. Seperti itu. Karena ya kebanyakan komunikasi yang jelek itu ya dari orang tua ke anaknya. Sehingga anaknya itu sulit untuk terbuka. Tapi kita juga sebagai orang dewasa yang ingin komunikasi efektif dengan banyak orang, kita itu juga menerapkan gaya bahasa yang benar-benar menghormati orang lain. Jadi kayak satu hal yang paling terlarang dalam komunikasi adalah memotong pembicaraan orang lain. Lalu yang kedua adalah tidak antusias. Jadi kayak ada orang ngomong, kita jangan main HP. Tapi kalau bisa tatap matanya, dengarkan apa yang dibicarakan,
lalu bertanya jika ada bagian ataupun poin yang tidak dimengerti. Komunikasi yang baik itu bagaikan magnet, teman-teman. Saling tarik-menarik antara si A sama si B, antara lawan bicara satu dengan lawan bicara lainnya. Sehingga timbullah kesepahaman ataupun sefrekuensi dari pembicaranya itu. Jadi kita jangan berharap kalau orang lain itu mengerti frekuensi kita. Tapi kita coba untuk mencocokkan bagaimana agar orang lain itu frekuensinya dapat kita baca. Membaca frekuensi orang lain juga dilakukan dengan cara menyambung topik-topik yang bisa kita cerna. Kalau misalkan ada topik yang kita nggak bisa cerna, ya kita diem aja dulu. Sampai nanti ketika kita dikasih kesempatan untuk berbicara, kita mengeluarkan topik kita. Sesuatu yang kira-kira bisa didengerin sama dia. Walaupun tidak semua topik itu bakalan bisa dicerna satu sama lain, tidak semua. Tapi kan kita tinggal bilang, ya aku masih nggak ngerti ini, coba ajarin dong. Atau kita lebih banyak bertanya ketika ada topik-topik yang memang sulit untuk kita cerna. Komunikasi memang harus sesuai dengan si penerima. Kalau misalkan tidak sesuai dengan penerima, maka itu namanya bukan komunikasi. Tapi itu adalah menjudge atau menghakimi orang lain. Bahkan ya, orang yang komunikasinya itu dua arah, dia itu sadar kalau komunikasinya dia itu bagus. Sehingga dia itu menganggap kita temannya gitu, kita orang yang bisa mensupport dia, lalu juga memahami dia, lalu juga bisa jadi teman bercandanya dia. Nah, itu yang kita kejar, teman-teman. Kita komunikasi itu dengan tujuan agar orang lain suka dulu sama kita, ya, orang lain kita penuhi dulu kebutuhannya dia. Lalu nanti benefit yang datang ke kita itu datang dari ketulusan, alias datang dari kebaikan si penerima. Kita jangan asal menuntut kebaikan dari si penerima. Karena yang penting, tunjukkan dulu ketulusan kita dalam antusias mendengarkan orang lain. Nanti ketika orang lain sudah merasa lega pikirannya, tenang hatinya, dia bakal kasihlah kebaikan ke kita, kayak seperti itu ya. Jadi, yang paling susah di zaman sekarang itu adalah komunikasi yang nyambung. Karena banyak orang yang berusaha komunikasi untuk bikin pikirannya lega, hatinya tenang, hidup khawatirnya hilang. Orang lain tuh nggak memberikan ruang untuk itu. Orang lain itu nggak memberikan ruang untuk bersandar. Bawaannya curiga, mau nuduh, ngejek, merendahkan. Seakan-akan ketiga hal itu merupakan hal baik yang bisa mengubah orang lain. Tapi sebenarnya tidak. Tiga hal, tuduhan, curiga, dan mengejek, itu benar-benar hal yang bisa menghancurkan orang lain. Jadi kayak walaupun ada orang yang memang perilakunya agak konyol kayak gitu, tapi ketika kita bisa antusias dengan pikirannya dia, lalu kita sefrekuensi sama dia, lalu kita juga nganggap cuma begini doang, hal-hal konyol. Kan konyol-konyol itu kan merupakan hal yang dibutuhkan dalam hidup, karena ya kita hidup itu butuh pikiran lega gitu. Butuh pikiran yang senang gitu, butuh bercanda-bercandaan. Nah, tapi kan bercanda orang kan beda-beda. Nah, kita tergantung bagaimana kita meresponnya. Apakah kita meresponnya dengan sangat-sangat buruk, atau kita meresponnya dengan penerimaan. Seperti itu. Jadi, agak susah untuk komunikasi zaman sekarang, hidup dengan saling menerima perbedaan pemikiran. Kenapa? Karena kita keseringan nonton medsos, yang dimana medsos itu memaksakan pikiran si pembicara kepada si penerima. Jadi tetap si penerima yang jadi fokus, bukan si pembicara. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Dadah.